Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Nadila Firdaus di Metro TV. Selama 2 jam ke depan, saya akan menemani Anda dalam program Justice Now untuk membahas sederet peristiwa yang terjadi di tanah air. Kabar duka datang dari dunia sepak bola. Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin telah menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia. Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi lokasi tragis yang telah menewaskan 135 orang dan melukai ratusan lainnya. Kericuhan ini dimulai ketika usainya pertandingan Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya. Kekalahan yang telah diterima Arema FC ini dengan skor 2-3 menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi para suporternya, sehingga suporter dari tuan rumah ini turun ke lapangan. Aparat kepolisian telah berupaya untuk mengendalikan situasi dengan cara menyemprotkan gas air mata ke arah tribun. Sayangnya, hal ini memicu kepanikan. Para penonton berdesakan mencari jalan keluar, namun mereka banyak terjebak karena keterbatasan akses dan pintu yang sulit dibuka. Peristiwa ini telah mengakibatkan ratusan dari para penonton berhimpitan dan mengalami sesak nafas. Laporan medis menyebutkan bahwa sebagian besar korban yang meninggal dunia mengalami asfiksia, yaitu kekurangan oksigen karena berdesakan. Penggunaan gas air mata di dalam stadion telah mengakibatkan banyak pertanyaan. Padahal, aturan FIFA dengan jelas menyebutkan untuk melarang penggunaannya karena sangat beresiko bagi para penonton. Hal ini memicu reaksi keras mulai dari pihak nasional maupun pihak internasional. FIFA dan organisasi HAM telah dengan keras mengecam peristiwa tersebut. Bahkan Presiden kita saat ini, Bapak Joko Widodo, telah memerintahkan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Namun pertanyaannya masih menggantung. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah terdapat kelalaian di dalam penyelenggaraan pertandingan ini? Lalu hal yang paling penting, apakah peristiwa ini telah mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara? Baik pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tentang peristiwa ini, kami telah menghadirkan narasumber spesial yang telah hadir dalam sesi talk show kami, program Justice Now, yang akan dipandu oleh host andalan kami, Yasmin Novita dan Fatima Nida. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada Nadila yang menyampaikan dari studio. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Yasmin Novita Nasution dan rekan saya Fatima Nida Karima di acara talk show Justice Now. Selama 2 jam ke depan, kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang terkait isu-isu atau kasus-kasus penting yang sedang hangat di tanah air. Selama 2 jam ke depan, kita akan membahas isu-isu menarik dan juga isu-isu penting yang akan kita bahas pada hari ini. Yang tidak kalah menarik, kita juga sudah mengundang berbagai narasumber hebat yang akan ikut berdiskusi bersama kita terkait dengan kasus-kasus yang akan kita bahas. Baik, bicara tentang kasus-kasus di Indonesia, talk show Justice Now pastinya menghadirkan isu-isu menarik yang dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Kali ini, kita akan membahas tragedi yang mengguncang Indonesia, yaitu tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Insiden ini menelan korban jiwa lebih dari 130 orang dan meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Indonesia. Untuk menuntaskan berbagai pertanyaan yang tidak kunjung terjawab, mari langsung saja kita sambut berbagai narasumber kita yang hadir pada acara hari ini. Ada pakar ahli hukum tata negara yaitu Profesor Ibu Cantika dan Profesor Ibu Zahra. Selamat malam Ibu Cantika dan Ibu Chandra. Selamat malam. Dan juga ada perwakilan dari Komnas HAM yaitu Profesor Ibu Nita dan Profesor Ibu Zalia. Perwakilan dari PSSI juga turut hadir yaitu Ibu Alia. Selamat malam. Kami juga mendatangkan perwakilan keluarga korban yaitu Ibu Stefani. Selamat malam Ibu Stefani. Lalu terdapat pula Ibu Kencana selaku perwakilan saksi dari supporter dan Ibu Kera sebagai representasi supporter komunitas sepak bola. Selamat datang Ibu-ibu. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih tentunya sudah meluangkan waktunya untuk datang dalam talk show kali ini, Ibu-ibu. Bagaimana Ibu-ibu sudah siap untuk kita wawancarai di segmen talk show pada hari ini? Siap, insya Allah siap. Baiklah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita yaitu tragedi Kanjuruhan, kita akan mengulik terlebih dahulu terkait apa itu hukum tata negara sebenarnya dan juga kita menyelami
bagaimana tragedi Kanjuruhan ini menjadi salah satu objek kajian dari hukum tata negara. Baik, terima kasih kepada Yasmin yang sudah mendahului mengenai HTN kali ini. Bicara mengenai hukum tata negara, yaitu hukum yang merupakan ilmu atau cabang ilmu yang mengatur tentang struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga dalam suatu kenegaraan. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah cabang ilmu yang membahas mengenai strukturnya, fungsi, hubungan antar masyarakat dan negara dalam sebuah praktek kenegaraan begitu. Dan secara sederhananya, hukum tata negara diatur sebagaimana sebuah negara dijalankan secara konstitusional, siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu dibagi dan digunakan, serta bagaimana hubungan antara negara dan rakyat diatur menurut hukum. Berbicara tentang bagaimana tragedi Kanjuruhan ini akhirnya digolongkan menjadi salah satu objek kajian dari hukum tata negara, singkatnya karena tragedi Kanjuruhan ini sendiri itu merupakan kelalaian dari aparat penegak hukum yang salah dalam prosedur, yaitu dengan penembakan gas air mata di tempat kejadian, yang mana itu merupakan tidak hanya kelalaian semata, melainkan bentuk dari penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum, dan hal tersebut juga termasuk sebagai pelanggaran HAM. Oleh karena itu, mengapa kita hari ini mengundang narasumber-narasumber yang berkaitan dengan hukum tata negara dan juga hak asasi manusia. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tragedi ini secara hukum, mari kita dengarkan langsung kesaksian dari mereka yang mengalami langsung tragedi ini. Baiklah, sebelum membahas lebih lanjut dari sisi hukum, mari kita dengarkan langsung kesaksian dari mereka yang selamat dari tragedi ini. Bersama kami sudah hadir representasi supporter dari komunitas sepak bola yang selamat dari insiden ini. Baiklah Ibu Kencana, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baiklah Ibu, bicara mengenai tragedi Kanjuruhan yang memilukan ini dan bersyukur sekali ya ternyata Ibu Kencana ini dapat selamat dari insiden yang sangat memilukan ini. Lalu Ibu, apakah Ibu bisa menceritakan bagaimana sekiranya situasi di dalam stadion saat kejadian? Oke, terima kasih kepada Ibu Fatima Muda dan Ibu Yasmin telah memberikan pertanyaan. Awalnya semua berjalan dengan normal, tapi kami semua kecewa karena Arema kalah. Kecewaan tersebut bukan hal yang tunggal dalam permainan sepak bola. Tidak ada kekacauan, tidak ada keributan dalam tribun tempat saya duduk, tapi semuanya berubah dalam hitungan berapa detik setelah priwit dibunyikan. Saya melihat ada beberapa supporter yang turun ke lapangan, tapi mereka tidak melakukan aksi yang sangat kacau di lapangan tersebut. Tiba-tiba aparat dari keamanan menembakkan gas air mata, bukan ke area tribun ke lapangan, tetapi ke area tribun penonton. Kami semua kaget, kami semua panik, ini menyelamatkan diri kami sendiri. Yang membuat saya shock, di mana pintu stadion tersebut tertutup, terkunci. Kami semua berdesak-desakan di dalam, kami semua menjerit, dorong-dorongan. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri, di mana para supporter itu terjatuh dan terinjak-injak. Mereka menjerit minta tolong, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling membuat saya shock yaitu pintu arena terkunci. Kami semua panik, berdorong-dorongan di dalam stadion tersebut. Saya melihat ada beberapa supporter yang jatuh terinjak-injak. Mereka menjerit minta tolong, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami hanya ingin keluar. Saya juga pada saat kejadian tersebut, saya hanya nyaris kehabisan oksigen. Untungnya ada orang yang menarik saya ke stadion yang terbuka. Saya tidak tahu jika saya masih dalam keadaan tersebut, mungkin saya tidak bisa selamat dari kejadian tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kencana yang sudah menjelaskan terkait kronologi bagaimana situasi di kejadian ya, atau di TKP pada saat itu. Untungnya selamat ya Bu. Alhamdulillah. Baiklah, melihat bagaimana situasi di TKP ini cukup ricuh ya dan sangat-sangat menyeramkan. Tapi untungnya ada banyak sekali juga yang selamat.
Dan selanjutnya kita akan langsung menanyakan kepada perwakilan dari keluarga korban, yaitu sudah ada Ibu Stefani yang merupakan ibu dari salah satu orang yang menjadi korban di tragedi Kanjuruhan ini. Boleh Ibu untuk diceritakan bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui bahwa anak semata wayang Ibu yang menjadi korban dari tragedi Kanjuruhan? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nida dan juga Ibu Yasmin. Jadi pada awalnya tuh anak saya hanya ingin menonton bola seperti yang sering dia lakukan. Saya tidak menyangka dia itu pulang sudah dalam keadaan yang tidak ada nyawa lagi. Jujur sulit untuk diterima itu. Dalam hati saya tuh, saya berharap ini tuh hanya mimpi, bahwa anak saya tuh terjebak di dalam stadion dan akan segera bangun. Tetapi pada kenyataannya lebih kejam daripada mimpi buruk sekalipun. Yang lebih menyakitkan itu tragedi ini tuh tidak jelas kabarnya, dan pihak mana yang bertanggung jawab itu juga belum tahu gitu. Kami perwakilan dari orang tua yang kehilangan sangat dikejutkan dengan kabar kematian anak-anak kami ini yang begitu mendadak. Saya di sini sebagai perwakilan orang tua bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk menyuarakan kebenaran dan juga untuk memperjuangkan keadilan supaya tragedi ini tidak terjadi lagi dimanapun dan kepada siapapun. Baik, terima kasih kepada Ibu Stefani atas cerita yang menyuruhkan hati kita. Semoga hatinya terus ditabahkan dan diberi kesabaran, dan semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Baiklah, setelah mendengar kesaksian langsung, tentunya kita harus kembali lagi ke ranah hukum. Bersama kami sudah ada profesor yang tentunya sudah sangat berpengaruh dalam hukum tersebut dan sudah mengetahui seluk-beluknya terhadap pasal-pasal yang ada, terutama dalam lingkup hukum tata negara. Lalu, marilah kita sapa profesor yang sudah ada bersama kami hari ini, yaitu ada Bu Zahra dan Ibu Cantika. Selamat malam, Ibu. Baiklah, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Zahra, yaitu pertanyaannya, Ibu, bagaimanakah negara ini kira-kira bisa dimintai pertanggungjawaban dalam tragedi ini? Jadi, apakah negara ini berpengaruh dan apakah bisa dimintai pertanggungjawaban atas tragedi Kanjuruhan ini? Baik, terima kasih tim Justice Now. Pandangan dalam konteks hukum tata negara, negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi hak dan keselamatan warga negara. Hal ini ditegaskan dalam konstitusional dan terdapat dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti dalam pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang artinya gimana? Hak atas hidup adalah hak fundamental yang dimiliki setiap warga negara yang tidak dapat dilanggar atau dibatasi oleh siapapun, termasuk negara. Jika dalam acara publik seperti tragedi ini terjadi hilangnya nyawa warga negara yang disebabkan oleh kelalaian negara, maka kita perlu mempertanyakan, apakah negara telah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya secara benar? Lalu selanjutnya dalam pasal 34 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas publik yang layak. Jadi, stadion sebagai fasilitas umum seharusnya memiliki standar keamanan yang memadai dan layak. Namun dalam tragedi ini ditemukan banyak pintu yang tertutup bahkan sulit untuk dibuka saat kericuhan terjadi, yang secara nyata menunjukkan bahwa pasal ini tidak terlaksana secara benar. Lalu mungkin pada sesi ini akan lebih lengkap jika kita dengar pandangan dari Profesor Cantika. Oke, baik Profesor Zahra. Mungkin dalam konteks hukum tata negara, negara ini mempunyai tanggung jawab besar dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Jadi jika terdapat kesalahan atau kelalaian yang membuat warga itu menjadi korban, maka negara ini bisa dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kita bisa lihat dalam kasus ini ada beberapa bentuk dalam kelalaian yang cukup serius. Pertama itu soal segi keamanannya. Polisi menembak gas air mata di dalam stadion tertutup. Ini jelas melanggar standar keamanan FIFA dan ini membahayakan para penonton. Kedua itu ada evakuasi yang buruk.
Jadi pada pintu stadion itu ditutup, tidak bisa, maksudnya sulit dibuka, jadi membuat orang tuh terjebak sehingga sulit menyelamatkan dirinya gitu. Ketiga itu ada regulasi keamanannya yang cukup lemah dalam pertandingan itu. Ini kan pertandingan derby, seharusnya dipersiapkan secara maksimal gitu kan. Ketiga, regulasi keamanan pertandingan itu juga lemah. Jadi ini kan pertandingan derby, jadi seharusnya sudah menyiapkan secara maksimal dan bisa dipastikan lagi ini apakah aman sudah sebelumnya. Nah, jadi kalau kita bicara soal tentang pertanggungjawaban hukum, negara ini bisa digugat lewat beberapa gitu. Pertama, kalau ada gugatan pelanggaran hak-hak konstitusional, ini bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Terus kalau misalnya ada soal izin atau soal dalam stadion, ini bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi keluarga para korban bisa mengajukan gugatan dalam bentuk action class gitu. Selain itu ada juga namanya jalur politik. Misalnya DPR ingin menggunakan hak pengawasannya untuk meminta pertanggungjawaban dari para pihak yang terlibat. Jadi negara itu tidak bisa lepas tangan. Ada pertanggungjawaban yang jelas baik secara hukum maupun secara moral gitu. Baiklah, tadi kita sudah mendengar paparan dari Profesor Chaniago dan juga Profesor Cantika, dan ini menunjukkan bahwa sangat terbukti ya bahwa negara ini lalai dalam menjaga keselamatan dari penonton itu sendiri. Mungkin ada tambahan dari Profesor Zahra mengenai dari kesimpulan saya buat ini. Baik, terima kasih Prof. Cantika. Mungkin sebagai penutup, dengan semua fakta yang ada, tragedi ini dapat kita lihat bukan semata-mata hanya sebagai tragedi kecelakaan, tetapi dapat menjadi cermin kegagalan sistematis dalam penyelenggaraan keamanan publik, di mana dalam hukum tata negara, hal ini jelas membuka ruang pertanggungjawaban bagi negara, baik secara konstitusional maupun secara hukum. Kita tidak boleh diam, karena keadilan bukan hanya sekedar hak, tetapi juga harapan untuk para korban. Baiklah, terima kasih kepada Profesor Ibu Zahra dan juga Profesor Ibu Cantika yang sudah memaparkan terkait bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa negara ini memang lalai dalam hal ini. Mungkin ini dapat menjadi PR ke depannya bagi pemerintah, khususnya bagi PSSI gitu, untuk memastikan bahwa regulasi keamanan itu lebih memadai dan juga tidak ada hal-hal serupa yang tidak kita inginkan terjadi di masa depan. Baiklah, tadi sempat disinggung oleh pakar ahli HTN sebelumnya bahwa tragedi Kanjuruhan ini termasuk salah satu kasus yang merupakan pelanggaran HAM. Boleh tolong dijelaskan Profesor Ibu Zalnya dan Profesor Ibu Dwita terkait bagaimana perspektif HAM dalam menangani kasus ini dan bagaimana sih tragedi Kanjuruhan ini dapat digolongkan sebagai kasus pelanggaran HAM? Boleh tolong dijelaskan? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk tim Justice Now yang telah mengundang saya dan rekan saya sebagai perwakilan dari Komnas HAM. Kami merasa sangat tersanjung dengan diangkatnya kembali kasus ini, dibahas kembali, didiskusikan kembali dalam Justice Now ini, untuk mengingatkan kita kembali atas pentingnya kesadaran akan hak asasi manusia. Dalam kasus Kanjuruhan ini kita tahu bahwasannya kasus ini bukan hanya tragedi yang tragis, namun juga salah satu contoh dari pelanggaran HAM secara nyata. Mengapa demikian? Saya dapat memaparkan beberapa pasal mengapa kasus Kanjuruhan ini disebut sebagai pelanggaran HAM. Hak-hak yang dilanggar itu diantaranya yang pertama hak untuk hidup pada pasal 28A, di mana kita tahu setiap manusia itu memiliki hak untuk hidup, tapi dalam kasus ini justru haknya dilanggar. Kita tahu bahwasanya lebih dari 130 supporter sebagai korban jiwa atas tragedi ini. Yang kedua itu ada pasal 28G tentang hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan.
mengapa hak ini dilanggar, yang seharusnya supporter merasakan rasa aman justru mendapatkan tindakan kekerasan, dan itu malah dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada pasal 28D tentang hak atas keadilan dan pemulihan korban. Korban dan keluarganya seharusnya berhak untuk mendapatkan keadilan serta pemulihan atas kejadian ini, karena kita tahu bahwasanya kejadian ini bukan kejadian kecil yang pastinya akan menimbulkan trauma bagi para korban itu sendiri dan keluarganya. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Rizalia sebagai partner saya di sini. Baik, mungkin saya akan menambahkan dari jawaban pertanyaan untuk nomor 2. Tadi Saudara Dwita tadi mengatakan telah menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai hak-hak apa yang telah dilanggar. Namun saya di sini akan menambahkan terkait kenapa tragedi Kanjuruhan ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM besar. Jadi kita harus tahu dulu definisi pelanggaran HAM itu tersendiri, bahwasanya itu suatu tindakan secara sistematis dan juga secara meluas di mana dilakukan oleh suatu negara ataupun aparat yang dapat menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak. Nah, dalam konteks ini dan dalam kasus ini kita ketahui bersama bahwasanya dalam tragedi Kanjuruhan ini kita dapat ketahui adanya beberapa indikasi-indikasi yang dapat kita katakan sebagai suatu pelanggaran HAM besar. Salah satunya adalah penggunaan gas air mata yang terjadi di stadion. Kita ketahui bahwasanya penggunaan gas air mata yang di dalam stadion itu tidak diperbolehkan oleh FIFA. Telah ada aturannya, namun sayang sekali oknum aparat hukum itu masih melakukan hal tersebut. Yang kedua itu adalah minimnya akses evakuasi yang terjadi dalam stadion tersebut, sehingga makin banyaknya korban-korban yang terjadi dalam kasus tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah dalam suatu tindakan untuk evakuasi itu sangatlah lambat. Ini sangat disayangkan bahwasanya hal tersebut itu dapat memperburuk lagi dan makin memperbanyak korban-korban yang terjadi. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan atau menjadikan tolak ukur bahwa 3 hal tersebut itu bisa dikatakan sebagai indikator bahwasanya apabila hal tersebut itu memang dibiarkan atau disengaja, maka bisa tergolong sebagai pelanggaran HAM besar. Maka dari sini kita tidak dapat mengambil kesimpulan secara langsung karena kita masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kejadian tragedi Kanjuruhan ini. Lalu apabila terbukti terpenuhinya bukti-bukti tersebut, maka baru dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat, seperti itu. Baiklah, pemaparan tadi dari Profesor Ibu Zalia dan juga Ibu Dwita sudah menunjukkan bahwa memang ada indikasi, bukan indikasi yang ringan lagi, namun menjadi bukti berat, bukti besar gitu ya, yang menunjukkan bahwa tragedi Kanjuruhan ini tergolong sebagai kasus pelanggaran HAM. Mungkin memang nyawa-nyawa yang sudah dihilangkan gitu ya dari kasus dari tragedi ini memang tidak dapat dikembalikan kembali, dan juga sejatinya tidak ada yang bisa mengobati kepedihan yang ditimbulkan dari kasus ini. Namun kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh negara sebagai tanggung jawab moral gitu dalam memulihkan hak korban? Ya, Baiklah, mungkin yang pertama yang dapat kita lakukan adalah melakukan investigasi lebih lanjut. Bahwasanya pemerintah itu harus melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan transparansi tanpa adanya campur tangan, baik itu maupun nantinya siapapun dalangnya ataupun siapapun yang akan terbukti menjadi penanggung jawab atas kasus tersebut tidak dapat bisa kita harus bisa diproses secara hukum dengan baik, seperti itu, tidak bisa dipandang bulu. Lalu selain adanya investigasi yang harus dilakukan pemerintah, tentunya ada juga tanggung jawab moral yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga tanggung jawab hukum. Bahwasanya pemerintah juga setidaknya akan memberikan uang duka, bela sungkawan terhadap para korban-korban dan juga keluarga korban yang mengalaminya. Dan juga adanya tanggung jawab hukum yang dimana tadi saya katakan tadi, apabila terbukti adanya oknum-oknum dan orang-orang yang dibalik dalam terjadinya tragedi tersebut, maka memang harus diproses dengan hukum dengan baik, seperti itu. Mungkin sedikit menambahkan lagi, kita bisa kembali lagi ke stadionnya untuk mencegah hal ini dapat terjadi lagi. Itu kita kembali lagi ke stadionnya.
untuk memperhatikan betul-betul tentang pengamanan dan regulasi keamanan dari stadionnya sendiri agar kedepannya tidak terulangi kembali. Lalu tragedi ini saya simpulkan bukan hanya sebagai kesalahan teknis, tapi soal betapa mudahnya hak warga direnggut atau dilanggar oleh petinggi-petinggi negara sendiri. Mungkin sebagai penutup saya dapat mengatakan bahwasanya tragedi Kanjuruhan ini bukan hanya sekedar masalah teknis, tetapi juga tentang begitu mudahnya hak-hak warga ini ditindas atau dilanggar oleh oknum-oknum tersendiri. Namun di momen inilah kita dapat meningkatkan rasa kesadaran kita tentang pentingnya untuk menjaga hak asasi sesama manusia. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Zalia dan Ibu Dita yang sudah sangat menjelaskan dan mengarahkan bagaimana kiranya tragedi Kanjuruhan ini menunjukkan betapa adanya pelanggaran HAM yang sangat berat. Baik pemirsa, selanjutnya kita melanjutkan ke segmen berikutnya, yaitu beralih ke aspek regulasi stadion. FIFA secara tegas melarang penggunaan gas air mata daripada stadion, tapi dalam kasus ini justru sebaliknya. Saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari PSSI, yaitu ada Ibu Alia Syafira yang sudah menemani kita bersama. Lalu pertanyaan kami, Bu Syafira, bagaimana kiranya regulasi keamanan stadion di Indonesia dan tanggung jawab PSSI dalam kejadian ini? Boleh Ibu dijelaskan? Oke, baik. Terima kasih kepada program TV Justice Now yang telah mengundang saya sebagai perwakilan dari pihak PSSI. Tragedi yang terjadi di stadion baru-baru ini sangat menimbulkan duka yang menyayat hati bagi dunia sepak bola nasional dan juga masyarakat Indonesia, terkhususnya bagi keluarga korban. Kami dari pihak PSSI mengungkapkan bela sungkawa yang sangat mendalam kepada keluarga korban dan meminta para pihak untuk bersama-sama menghormati korban dengan cara memberikan ruang investigasi agar berlangsung dengan aman, transparansi, dan juga menyeluruh. Secara regulasi, pihak FIFA telah membuat standar keamanan dengan tegas. Yang pertama adalah pihak FIFA menegaskan bahwasanya jalan evakuasi itu haruslah mudah ditemui dan juga tidak ada penghalangnya. Yang kedua, pihak FIFA dengan tegas menolak adanya penggunaan gas air mata di dalam stadion, apalagi di daerah yang ventilasinya itu terbatas. Namun kami menyadari adanya kelalaian di dalam hal ini, yaitu ketika kejadian pintu-pintu evakuasi itu tidak dibuka dengan tepat waktu, dan kedua, adanya penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan sehingga menimbulkan kericuhan massal. Kami dari pihak PSSI sangat menyesal akan tragedi ini dan kami menyadari harusnya ada evaluasi secara menyeluruh terkait protokol keamanan. Namun perlu diketahui bahwasannya terkait keamanan itu pertanggungjawabannya bukan sepenuhnya berada di tangan pihak PSSI, melainkan berada di tangan pihak aparat kepolisian dan aparat penegak keamanan yang sedang bertugas di lapangan. Dengan adanya tragedi ini kami berharap semoga dunia sepak bola Indonesia kedepannya bisa berjalan secara lebih profesional, aman, dan mementingkan keselamatan jiwa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Alia Syafira Putri selaku perwakilan dari pihak PSSI memohon maaf kepada para pihak yang merasa dirugikan dan juga kepada keluarga korban. Mungkin saya kembalikan kepada Chris. Baik, terima kasih kepada Ibu Alia selaku perwakilan dari PSSI yang sudah memaparkan perspektif dan juga permohonan maaf yang tulus dari PSSI kepada publik, khususnya pada keluarga korban. Ini menunjukkan bahwa talk show ini tidak hanya menampilkan perspektif dari korban dan juga publik saja, tetapi juga dari perwakilan internal, yaitu perwakilan PSSI. Seperti yang kita ketahui, tragedi Kanjuruhan ini tidak hanya menimbulkan dampak yang luar biasa kepada keluarga korban, tetapi juga berbagai belah pihak. Nah, terutama komunitas-komunitas supporter yang ada di Indonesia yang kini menjadi sorotan publik. Kita sudah menghadirkan narasumber kita, yaitu Ketua Klub Supporter Ibu Alifah Keira yang akan kita wawancarai. Boleh Ibu kira-kira untuk dijelaskan bagaimana Anda melihat kejadian ini sebagai Ketua Klub Supporter dan apa tuntutan dari komunitas supporter? Oke, terima kasih untuk tim dari Justice Now atas kesempatannya.
Jadi tentu saya hadir di sini, tentu kehadiran saya di sini untuk mewakili para supporter yang tentu tidak semuanya dapat hadir dalam acara ini. Baik, yang pertama adalah menurut saya luka yang ditimbulkan itu tidak hanya sekedar luka fisik bagi para korban yang selamat, tetapi juga luka bagi keluarga, terutama bagi ulang ya. Pertama-tama tentu kehadiran saya di sini mewakili para supporter, di mana menurut saya pribadi luka yang ditimbulkan itu tidak hanya sekedar luka fisik bagi para korban, tetapi juga luka moral bagi keluarga korban dan juga luka bagi seluruh pecinta sepak bola khususnya di Indonesia. Jadi bagi saya juga ini bukan sekedar tragedi semata, melainkan tragedi kemanusiaan yang seharusnya secara kita ketahui bersama-sama itu dapat kita hindari. Terus juga menurut saya tidak seharusnya nyawa seseorang ataupun nyawa beberapa kelompok itu melayang hanya karena ingin mendukung tim kesayangan. Juga saya juga merasa kecewa karena stadion itu seharusnya menjadi tempat untuk orang-orang bersuka cita. Namun sebagaimana yang kita tahu, tragedi Kanjuruhan ini merupakan bentuk berubahnya sistem stadion tersebut menjadi tempat yang mengancam keselamatan jiwa seseorang. Dari tim supporter sendiri, kami menuntut adanya 3 hal bagi PSSI dan juga lembaga-lembaga terkait. Yang pertama adalah evaluasi secara menyeluruh. Yang kedua adalah pengusutan secara tuntas terhadap pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah penerbitan regulasi baik yang lebih ketat ataupun lebih manusiawi. Dan yang kami inginkan tentu hanya keadilan, tetapi bukan hanya sekedar keadilan bagi para korban, namun juga keadilan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Karena sebagaimana yang kita harus ketahui, sepak bola seharusnya menjadi ajang hiburan untuk menyatukan, bukan menjadi tempat seseorang untuk kehilangan nyawa ataupun mengalami luka-luka seperti yang kita tahu bersama. Terakhir, sebagai kesimpulan, saya mewakili para supporter siap menjadi bagian dari perubahan. Kami tidak ingin dikenang hanya bersuara lantang dari stadion, tapi kami ingin bersuara lantang untuk menyuarakan keadilan demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Baik, sangat menyentuh hati terutama dari ketua PSSI dan ketua klub supporter yang bersedia untuk bertanggung jawab, juga ikut membantu untuk mencari jalan keluar dan solusi dari tragedi tersebut agar tidak terjadi kembali di kemudian hari. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Alia Syafira dan Ibu Alifa Khaira yang sudah bersama pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Baiklah pemirsa, dari diskusi hari ini kita melihat bahwa tragedi Kanjuruhan bukan sekedar insiden di dunia sepak bola, tetapi juga mencerminkan persoalan serius dalam aspek hukum dan hak asasi manusia. Kesaksian saksi mata dan keluarga korban menegaskan bahwa peristiwa ini meninggalkan dampak yang begitu kejam dan tidak hanya kehilangan nyawa, tapi juga trauma yang berkepanjangan yang tentunya dapat menghantui para korban di kemudian hari. Dari sudut pandang hukum, jelas bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warganya, terutama kepada penggunaan gas air mata yang seharusnya dilarang di stadion yang menunjukkan adanya kegagalan dalam menjamin keamanan publik. Dalam perspektif hak asasi manusia, tragedi ini juga melanggar hak mendasar seperti hak untuk hidup, hak untuk atas rasa aman. Jika kelalaian sistematis terbukti, kasus ini bahkan bisa menjadi pelanggaran kasus HAM yang sangat berat. Tidak hanya mendengar sudut pandang hukum tata negara dan juga dari sudut pandang hak asasi manusia, kita juga tadi sudah mendengar paparan dari perwakilan PSSI yang sudah menunjukkan permintaan maaf yang tulus dan juga komitmen mereka ke depannya untuk meningkatkan regulasi keamanan stadion, dan juga perwakilan dari ketua klub supporter yang meyakinkan kepada kita semua bahwa mereka berharap tidak akan ada kejadian serupa yang terjadi di masa depan. Ini seharusnya menjadi titik balik reformasi sistem keamanan stadion di Indonesia. Baiklah, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber hebat kita yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbincang-bincang bersama kita terkait tragedi Kanjuruhan dan mengupas tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya. Semoga tragedi Kanjuruhan ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua, tidak hanya menjadi kabar duka yang datang dari sepak bola, tetapi juga menjadi pelajaran ke depannya agar hal serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan talk show Justice Now sampai akhir. Kami
Saya Yasmin Novita Nasution. Dan saya Fatimah Nida Karima, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih rekan sekalian. Baik pemirsa, malam ini kita telah diingatkan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan hanya sekedar luka bagi dunia sepak bola, melainkan juga suatu tamparan keras di wajah hukum dan kemanusiaan yang ada di Indonesia. Ratusan nyawa telah melayang, namun pertanyaannya masih sama. Di mana keadilan? Di mana tanggung jawab negara? Reformasi sistem keamanan dan penegakan hukum tak bisa lagi hanya jadi janji semata. Tragedi ini diharapkan menjadi yang terakhir, karena sejatinya sepak bola adalah tentang hal merayakan kebersamaan, bukan malah menyisakan duka. Kita, masyarakat, aparat, dan semua pihak memiliki tanggung jawab agar sejarah kelam ini tak lagi terulang. Saya Nadila Firdaus, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan, selamat malam, dan sampai jumpa.